Bersama kita selamat pagi shalom. Selamat pagi shalom. Sekali lagi selamat pagi shalom. Selamat pagi shalom. Gimana kabarnya saudara-saudara? Luar biasa. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang dimana Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu kembali di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Asrama yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus 5 ayat 2. Kita baca secara bersama-sama, namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup sebagai Anak-anak Terang. 3, 2 ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Nah, saya beri tema yaitu hidup dalam kasih. Nah, yang menuliskan kitab Efesus ini adalah Rasul Paulus, yang dimana Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Efesus untuk hidup dalam kasih. Dan ini juga merupakan nasihat buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kata kasih sudah tidak asing lagi, bukan hal yang baru lagi kita dengar. Bahkan setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita kembali untuk hidup dalam kasih. Kata kasih dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dapat diartikan sebagai rasa sayang atau rasa cinta kepada seseorang, baik itu kepada keluarga, kepada teman, ataupun kepada pacar. Itu namanya kasih. Nah, sedangkan menurut teologi Kristen dipahami oleh Thomas Aquinas, kasih adalah persahabatan manusia demi Allah, atau dapat dikatakan sebagai persatuan kita dengan Allah, atau yang mempersatuan kita dengan Allah. Itulah kasih. Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, kasih adalah hukum Kristus atau hukum Allah dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaannya. Karena kasih juga kita diselamatkan lewat Tuhan Yesus Kristus, yang dimana Dia telah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Dia disalibkan untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, dengan itu kita sebagai orang percaya, kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih. Karena kasih adalah gaya hidup orang Kristen, atau bisa disebut pola hidup orang Kristen. Itulah kasih. Kasih sangat penting buat kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang ditekankan dalam Alkitab adalah kasih. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, demikian firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu mengasihi. Berarti jikalau kita saling mengasihi sama kita, saudara, atau hidup dalam kasih, maka saudara dan saya menjadi murid-murid Kristus. Amin. Amin. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih. Yang pertama, karena itu perintah. Kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih, karena itu firman. Karena itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk tetap hidup dalam kasih. Dalam Efesus 5 ayat 2a, dan hiduplah di dalam kasih, yang dimana Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap hidup dalam kasih. Tuhan Yesus juga memerintahkan kita untuk mengasihi, baik itu kepada sesama dan juga kepada Tuhan, seperti terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Satu orang membacakannya. Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus dicobai oleh orang Farisi. Orang Farisi, seorang ahli Taurat, seorang dari mereka menanyakan kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan, apakah hukum Taurat yang paling utama dan yang paling pertama? Dan Tuhan Yesus menjawab, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama. Dan hukum kedua adalah mengasihi sesama. Nah, jadi ke-10 hukum Taurat para nabi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama sudah digolongkan dalam kasih atau sudah disatukan di dalam kasih. Nah, karena adanya kasih, kita tak bisa berbuat jahat lagi. Dari ke-10 hukum Taurat 1 sampai 5 itu tertuju kasih kepada Allah. Dan 6 sampai 10 itu tertuju kepada sesama. Jadi itu betapa besarnya kasih dalam kehidupan kita, betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup dalam kasih? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dengan itu kita juga harus mengasihi. Seperti dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Satu orang membacakannya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah terlebih dahulu. Berarti sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengasihi kita. Allah menciptakan kita, itu karena kasih-Nya. Allah juga menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, itu juga karena kasih-Nya. Nah, jadi kasih Allah itu tidak ada yang bisa menandingi. Kasih Allah itu sungguh besar. Dan tidak ada juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Percambulan dunia. Karena Allah kita adalah kasih. Amin. Amin. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih. Yang pertama itu suka mengampuni. Dalam Matius 6 ayat 14, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan juga mengampuni kamu. Maksudnya, jika saudara ingin diampuni, mengampuni. Sekali lagi, jika saudara ingin diampuni, mengampunilah. Memang dalam mengampuni ini adalah agak-agak sulit dalam kehidupan kita. Apalagi ketika perasaan kita sudah disakiti orang, ketika kita dicaci maki, apakah kita mampu mengampuni? Saya secara pribadi, waktu saya tinggal di orang tua asuh, yang dimana di sana saya banyak melewati kepahitan-kepahitan, dipukul, dicaci maki dan sebagainya. Bahkan saudara saya sendiri, ketika saya membuat usaha kecil-kecilan, dia menghancurkan, dia mengagalkan. Mungkin di dalam hati saya timbul namanya rasa benci atas perilaku-perilaku mereka yang tidak menyenangkan hati aku. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberi kepada saya hati yang mengampuni. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, yaitu suka berdamai. Dalam 1 Yohanes ayat 2, dalam 1 Yohanes 2 ayat 9, satu orang membacakannya.
1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Hidup dalam terang. Hidup dalam terang adalah orang-orang yang memang sudah hidupnya dalam kebenaran. Atau hidup dalam kasih. Itu adalah orang-orang yang hidup dalam terang. Nah, tetapi bagaimana jika dalam hati saudara masih ada kebencian? Apakah saudara bisa dikatakan hidup dalam terang? Tentu tidak. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9b. Tetapi ketika di dalam hatimu membenci saudaramu, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi jika masih ada dalam hati saudara kebencian, panas hati, amarah dan sebagainya, karena kebencian atau panas hati hanya membawa pada kejahatan. Hidup dalam damai. Orang-orang yang hidup dalam damai tidak ada lagi yang namanya kebencian. Tidak ada yang namanya lagi kejahatan. Itulah yang disebut damai. Nah, dengan itu sukalah berdamai agar saudara menjadi anak-anak Allah. Amin. Nah, yang terakhir, ciri-ciri orang yang hidup dalam kasih, yaitu suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Nah, di sana kita ditekatkan untuk kita mencari Allah, mengenalkan Dia dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita merasakan hadirat Tuhan? Itu dengan berdoa, bersekutu seperti kita di tempat ini. Disitulah kita merasakan hadirat Tuhan. Disitulah kita merasakan kuasa Tuhan. Jadi kalau saudara ingin merasakan hadirat Tuhan, teruslah bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya dalam persekutuan dengan Tuhan kita merasakan kedamaian. Hanya persekutuan dengan Tuhan kita merasakan sukacita. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan sebagai ayat penutup kita, terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 10. Satu orang membacakannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Amin. Amin. Demikian saja kebenaran firman Tuhan.